Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Berikut adalah judul dan tanggal rilis untuk anime Boruto episode 228 sampai 230. Perhatiin jauh ini untuk anime Boruto episode 228 berjudul Kawaki, Jalan Menuju Shinobi, siaran 12 Desember 2021. Cuplikan ini awalnya diterbitkan di panduan TV. Agar Kawaki menjadi seorang genin, telah diputuskan bahwa dia akan mengikuti ujian kelulusan khusus, yaitu berbeda dari yang biasanya dikelola oleh Akademi Ninja. Jika Kawaki mampu mengeksekusi dan menyelesaikan misi tingkat D, itu akan memberinya kualifikasi yang setara. Dia segera bergabung dengan misi tim lain, tapi kemudian... Selanjutnya perhatiin jom ini untuk anime Boruto episode 229, berjudul Melanggar Perintah, rilis 19 Desember. Cuplikan ini awalnya diterbitkan di panduan TV. Kawaki cemas karena tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik, yang merupakan ujian yang akan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi genin. Nana Daimon kemudian mengumumkan bahwa Kawaki akan ditugaskan ke misi tertentu. Di samping Shikadai dan Chocho, dia akan mengawal Mozoku, seseorang datang dari negara tanah atau Nagi no Kuni. Mereka akan menjaga Mozoku dengan jalan pulang ke kampung halamannya. Selanjutnya perhatiin jauh ini untuk anime Boruto episode 230 berjudul Sebuah Harapan yang akan siaran 26 Desember 2021. Cuplikan ini awalnya diterbitkan di panduan TV. Chocho telah diserang oleh ninja misterius, dan selain itu paketnya yang dibawa Mozoku dengan hati-hati telah dicuri. Bahkan meskipun Shikadai memutuskan bahwa mereka harus kembali ke desa untuk sementara waktu, Kawaki dan Mozoku yang ingin mendapatkan kembali paketnya dengan cara apapun yang diperlukan, memutuskan untuk pergi mengejar ninja misterius itu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Terima kasih banyak Organic Dinosaur telah membagikannya. Dengan bocoran ini, tentu kita bisa menyimpulkan di bulan Desember sepertinya memang berfokus kepada Kawaki. Bahkan saat ujian Chunin, Kawaki juga disorot oleh sutradara. Meskipun hanya sebentar, namun sorotan kepada Kawaki rupanya mengarah ke cerita bulan Desember. Dengan demikian, akhir tahun 2021 ini ternyata disuguhkan cerita asli anime tentang kisah Kawaki. 3 episode penuh saat fokus kepada Kawaki, dari Kawaki yang ingin menjadi shinobi, melakukan ujian genin, hingga melakukan misi bersama Shikadai dan Chocho. Di sini tampaknya Inojin tidak disebutkan, jadi pasti ada sesuatu yang membuat Inojin tidak bisa ikut dalam misi dan digantikan oleh sosok Kawaki. Saat dalam misi, kita masih belum tahu apakah Kawaki sudah dalam status genin atau belum. Namun jika kita perhatikan lagi, terutama sinopsis episode 229, sepertinya memang belum diputuskan resmi mengenai status Kawaki. Namun misi tersebut sepertinya menjadi penentu apakah nantinya Kawaki akan mendapatkan posisi genin atau tidak. Memang dari sinopsis itu, sepertinya ujian awal Kawaki belum berjalan dengan lancar, dan misi bersama Shikadai dan Chocho kemungkinan adalah ujian akhir Kawaki. Namun di sinopsis episode 230, tampak Kawaki tidak menurut kepada perintah Shikadai. Shikadai yang memerintah untuk kembali, tapi Kawaki dan Mozoku mengejar ninja misterius itu. Tentu saja setiap tindakan Kawaki akan dinilai nantinya. Dia tidak mendengarkan perintah dan berbuat sesuka hati. Lalu apakah dia akan lolos ujian genin kali ini? Menarik untuk ditunggu. Jelasnya, catatan bahwa Kawaki saat itu sudah tidak memiliki karma. Dia tidak sekuat dulu. Namun senjata size ninja milik Kawaki cukup untuk melawan musuh yang kuat. Tangan yang bisa berubah menjadi pedang, kunai, bahkan tembakan cakra yang dahsyat kemungkinan akan ditampilkan pada Desember. Dan kita mungkin juga akan menyaksikan ninjutsu Kawaki di sini. Jika sebelumnya Kawaki menggunakan Kage Bunshin dan elemen api, bisa jadi di episode depan akan ada jutsu baru dari Kawaki. Perkembangan Kawaki sebagai shinobi kemungkinan akan ditampilkan di sini. Jika mengacu manga terbaru, tentu Kawaki belum menjadi genin. Boruto meminjamkan ikat kepala untuk Kawaki. Seharusnya adegan ikonik di manga ini tidak akan dirubah di versi anime. Namun jika kita ingat perkataan dari ilustrator manga Boruto, yaitu Mikio Ikimoto. Mikio Ikimoto menyatakan,
bahwa sementara anime sedang disusun untuk menghindari menyalip versi manga di tahun-tahun mendatang. Kedua media menceritakan kisah paralel, dan keseluruhan dari anime harus tetap dianggap sebagai canon. Jadi jika nanti di anime Kawaki berhasil menjadi genin, itu tidak mengejutkan. Namun adegan Boruto memberikan ikat kepala itu sepertinya akan disesuaikan di versi anime. Sebaliknya, jika nyatanya Kawaki gagal menjadi genin, itu akan sesuai dengan versi manga, dan itu memudahkan sutradara untuk mengadaptasi cerita manga ke anime. Di balik itu semua, tentu kita akan berharap jika ninja misterius itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Dengan demikian, kita akan disuguhkan pertarungan yang seru, apalagi itu adalah Shikadai. Mungkinkah Shikadai membuat strategi yang jenius seperti biasanya? Jika benar, pasti Kawaki juga akan terlibat dalam strategi itu. Namun bisa jadi mungkin Kawaki juga tidak akan bekerja sama. Namun jika nantinya studio Pierrot akan turun tangan, tentu animasi episode ke depan akan sangat bagus. Apalagi itu akan menutup tahun 2021. Pastinya kita berharap ada pertarungan yang epik, dan animasinya dikerjakan oleh Pierrot. Sedangkan episode 231 kemungkinan akan ditunda tayang di awal tahun. Awal tahun memang biasanya Boruto libur tayang, karena akan ada banyak acara untuk penyambutan tahun baru. Jadi episode 230 adalah episode terakhir di tahun 2021. Jangan terlewatkan ya. Sedangkan ada pratinjau iklan terbaru, di mana menampilkan sinopsis yang sedikit berbeda. Iklan ini dipindai oleh Abdul S17 dan diterjemahkan oleh Nid Baron. Pemindaian pratinjau Boruto episode 228 menurut WSJ. Judul episode, Kawaki, Jalan Menuju Shinobi, yang dijadwalkan tayang pada 12 Desember 2021. Pindaian ke-1, header utama, Kawaki menghadapi ujian dari Naruto. Teks di bawah, untuk menjadi shinobi, Kawaki harus menyelesaikan misi peringkat D. Kawaki melanjutkan misi dengan Denki dan rekannya, tapi mereka tidak bisa bekerja sama dengan sangat baik. Kawaki tidak termotivasi untuk menjadi shinobi. Judul utama, ujian kerjasama Kawaki. Teks di bawah, Kawaki tidak memiliki rasa kerjasama dengan rekan-rekannya. Dia tidak memahami pentingnya kerjasama tim. Sedangkan pindaian kedua, teks teratas, Kawaki bertujuan untuk menjadi seorang ninja. Sebagai ujian menjadi seorang shinobi, Kawaki menemani berbagai pasukan dalam misi. Namun, para shinobi ini bingung dengan kecerobohan Kawaki, dan Kawaki mengabaikan adat istiadat desa. Akankah Kawaki diterima oleh mereka di sekelilingnya? Dan mungkinkah dia bisa menjadi shinobi? Dengan keterangan tersebut, tanpa diterangkan mengenai perkembangan ujian dari Kawaki, Kawaki nyatanya diberikan misi yang mudah, namun dia tidak bisa menanganinya dengan baik. Kawaki yang memang dari awal susah untuk bekerja sama, akan sulit untuk menyelesaikan ujian ini. Berbeda halnya saat misi penyelamatan Naruto, Kawaki bisa bekerja sama dengan tim 7, bahkan kerjasama mereka sangat memuaskan. Tentu hal ini karena motivasi dari Kawaki. Dia akan melakukan semuanya demi menyelamatkan Naruto. Tapi sepertinya pada sesi ujian genin, Kawaki belum menemukan motivasinya. Jadi kemungkinan memang pada episode ke depan, Kawaki diharuskan bisa menemukan tekadnya sebagai seorang shinobi. Tekad yang kuat harus dimiliki seorang shinobi, terutama dalam hal kerjasama. Paling menarik, tentu saja karena dibocorkan Kawaki sempat bergabung dengan Denki dan lainnya. Pastinya yang diprediksi selama ini terjadi. Kemungkinan besar Kawaki akan bertengkar dengan Iwabe. Tanpa ada bocoran di majalah, tentu saja sifat keras Iwabe ditambah sifat keras Kawaki. Mereka sempurna untuk mengacaukan kerjasama tim. Tentu itu masuk akal jika dia gagal saat bekerja sama dengan mereka. Namun selain itu disebutkan ada juga shinobi lain yang menampung Kawaki. Itu dari berbagai shinobi. Dijelaskan tidak ada yang bisa bekerja sama dengan Kawaki. Jadi siapakah para shinobi yang dimaksud? Tentunya lebih dari satu. Itu menarik untuk kita saksikan ke depannya. Selanjutnya adalah teori. Jika kalian tidak menyukai teori, silahkan lewati video ini dan saksikan berita lainnya hanya di Awan Kai News. Di Twitter ramai memperbincangkan mengenai sosok Kakashi. Kakashi yang merupakan Hokage ke-6 tentu saja menjadi karakter yang kuat. Namun jika kalian membaca manga, tentu karakter Kakashi sangat jarang sekali muncul. Sebagian fans percaya bahwa Kakashi ini tidak akan menjadi karakter penting di serial anime Boruto. Tapi dugaan itu dipatahkan oleh Mikio Ikimoto.
pada wawancara Mikio Ikimoto, tepatnya pada Februari 2019. Dia berkata, "Ini akan menjadi spoiler, tapi kalian harus bertanya-tanya, mengapa Kakashi tidak mendapat banyak waktu di layar, meskipun dia adalah karakter yang populer. Sungguh misteri, bukan berarti saya bisa mengatakan apa-apa tentang itu." Patahan kalimat itu tentu mengubah sudut pandang mengenai sosok Kakashi. Awalnya yang kita kira Kakashi tidak akan menjadi karakter penting lagi. Setelah mendengar perkataan itu, dikonfirmasi bahwa Kakashi suatu saat nanti akan menjadi karakter penting kembali. Tentu saja kemunculannya baru-baru ini di versi anime. Terakhir kali saat misi mengejar Kashin Koji, dia berhasil menemukan Kashin Koji, meskipun dia harus menipu Inu Shikacho. Perkataan Kakashi yang berkata pada Shikadai, Kakashi berkata, "Jika kau ingin menipu musuhmu, pertama kau harus menipu kawanmu." Tentu saja awalnya kita mengira bahwa itu berlaku pada kasus saat itu saja. Namun jika ditarik luas, bisa mungkin Kakashi telah melakukan misi rahasia selama ini. Tentu kedamaian Konoha dan dunia shinobi harus tetap dijaga. Bisa saja Kakashi telah melakukan misi rahasia yang sangat penting, di mana misi itu bisa saja berhubungan dengan Kara, Kode, atau mungkin Otsutsuki. Perkataan Ikimoto tentu menggiring ke arah sana, mengingat Ikimoto memberikan bocoran bahwa kemungkinan Kakashi secara diam-diam melakukan sesuatu yang besar. Apakah kita lupa bahwa Kakashi dulunya adalah seorang agen Anbu? Pekerjaannya benar-benar bekerja dalam bayang-bayang dan melindungi Konoha dari bayang-bayang. Mungkin dia disadarkan akan ancaman ini dan bekerja di dalamnya. Kita tidak ingin memusatkan pikiran padanya, tetapi itu pasti sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Itu yang dikatakan oleh akun Abdul S17. Sedangkan akun Hidden Leaf, dia yakin bahwa Kakashi akan segera muncul. Dia telah menjalankan misi rahasia selama ini, dan itu mengubah segalanya ketika dia kembali. Jadi apa misi rahasia itu? Tentu saja belum ada informasi mengenai misi rahasia Kakashi ini. Namun ada teori yang beredar mengenai peran sosok Kakashi ke depan. 1. Menyelamatkan Kashin Koji. Teori ekstrim ini tentu sangat memungkinkan. Di versi anime terakhir kali, Kakashi bertemu dengan sosok Kashin Koji. Tentu saja Kakashi ninja yang jenius. Bisa saja dia telah mengikuti jejak Kashin Koji. Jika benar dia telah mengikuti jejak Kashin Koji, bisa saja dia telah mengetahui bahwa Kashin Koji juga berada di pihak sekutu. Jika saja ada suatu hal yang membuat Kakashi bisa menemukan Kashin Koji yang terluka parah, akan masuk akal jika Kakashi yang membawa Kashin Koji dan memanggil dokter. Paling masuk akal jika Kashin Koji akan dibawa ke tempat Orochimaru dan menerima pengobatan. 2. Datang pada chapter berikutnya. Teori ini juga disampaikan beberapa fans. Menurut manga terbaru, dada Boruto kesakitan dan Kawaki terancam diculik oleh Kode. Atas hal ini, bisa jadi peran Kakashi adalah menyelamatkan Boruto dan Kawaki. Jika mungkin Naruto dan Shikamaru tidak tepat waktu, bisa saja Kakashi datang dan menyelamatkan Boruto dan Kawaki saat itu. Pertarungan Kakashi melawan Kode tentu akan menjadi pertarungan yang berat. Pasalnya Kakashi saja kesulitan melawan Kashin Koji, apalagi saat melawan Kode yang sangat kuat. Ini adalah prediksi jangka pendek, dan tentu teori ini juga kemungkinan kecil terjadi. 3. Menggantikan sementara Naruto. Teori ini merupakan teori yang menyedihkan. Meskipun Kurama telah mati, namun sebagian fans juga masih curiga bahwa Naruto akan menghilang suatu saat nanti. Entah karena Naruto mati, atau dia ada di dimensi lain, tapi di mana kursi Hokage suatu saat kosong. Tentu jika itu terjadi, Kakashi akan menggantikan kursi Hokage sementara. Dengan begitu, dia menjadi sosok penting ke depannya. Mungkin saat Boruto remaja nanti. 4. Menggantikan sementara Shikamaru. Teori ini menurut teori Hidden Leaf, di mana dia memprediksi jika Shikamaru akan celaka di chapter ke depan. Entah Shikamaru akan mati, atau dia terluka parah. Teori Hidden Leaf mengatakan bahwa Amado berencana menyingkirkan ahli strategi Konoha, yaitu Shikamaru. Dengan begini, posisi penasehat Hokage bisa jadi akan digantikan oleh sosok Kakashi. Selain Kakashi jenius, tentu pengalaman sebagai Hokage ke-6 sudah sangat lama dan tidak diragukan lagi. Kakashi akan cocok menjadi penasehat Hokage nantinya. Perlu diingat, 4 pernyataan di atas hanyalah prediksi dan bukan informasi resmi. Jadi kalian jangan terlalu mempercayainya. Kalian bisa menulis pendapat kalian lainnya di kolom komentar.
Seperti yang kita tahu, bagaimana Mitsuki rupanya adalah manusia cloning dari Orochimaru. Mitsuki memang merupakan manusia cloning yang terbaik dari penelitian Orochimaru. Paling menarik, kekuatan Sage mode Mitsuki diperoleh secara instan dari hasil penelitian. Memang di versi manga tidak dijelaskan lebih rinci mengenai Sage mode Mitsuki dan kelemahannya. Namun di versi anime sudah dibagikan sedikit mengenai hal itu. Jika kalian ingat saat Mitsuki melawan Dippa Inner Kara, Mitsuki sempat menggunakan Sage mode untuk menyelamatkan temannya. Namun bukan untuk melawan, Mitsuki menggunakan Sage mode untuk melarikan diri dari Dippa. Bukan tanpa alasan, rupanya Sage mode merupakan kekuatan yang besar untuk tubuh Mitsuki. Kekuatan itu membebani tubuh Mitsuki. Jadi jika dia memutuskan melawan Dippa, tentu saja itu pilihan yang tidak bagus. Selain Boruto dan Sarada membutuhkan perawatan, Sage mode Mitsuki juga tidak bertahan lama. Jika seandainya Mitsuki belum bisa mengalahkan Dippa sampai waktunya habis, tentu itu akan menguntungkan Dippa. Dengan kata lain, nyawa tim Dojo akan terancam oleh tindakan Mitsuki. Apalagi saat itu Boruto dan Sarada harus mendapat perawatan segera dan tidak bisa menunggu lama. Meskipun digunakan untuk melarikan diri, namun Mitsuki memaksakan menggunakan kekuatan Sage ini selama mungkin. Dengan demikian, Mitsuki dapat menggunakan kecepatan kekuatan Sage mode ini untuk menuju ke ninja medis. Akibatnya tubuh Mitsuki tidak tahan dan justru terluka parah. Di markas Orochimaru bahkan dia memarahi Mitsuki. Mitsuki telah berani mempertaruhkan nyawanya demi Boruto dan Sarada. Dan paling memprihatinkan, organ dalam Mitsuki hancur. Orochimaru mengaku harus membuat organ baru untuk mengganti organ yang rusak. Dengan penjelasan ini, kita tentu tahu bahwa resiko menggunakan kekuatan Sage mode ini sangat tinggi sekali. Kekuatan ini bagaikan pedang bermata dua. Sage mode Mitsuki tidak bisa digunakan secara sembarangan. Jadi kalian jangan berharap Mitsuki menggunakan Sage mode pada episode ke depan. Apalagi banyak fans yang memprediksi mengenai ujian Chunin. Jika Boruto dan Mitsuki jadi bertanding, kemungkinan Boruto gunakan kekuatan karma dan Mitsuki gunakan kekuatan Sage mode. Tentu memang itu sangat seru sekali, terutama menyaksikan pertarungan dua kekuatan ini. Namun selain aturan yang membuat Mitsuki tidak ingin teman dan warga Konoha tahu, dia juga tidak bisa menggunakan itu secara sembarangan. Yang akan kami sampaikan di sini, apakah mungkin ada cara untuk membuat Mitsuki mempertahankan mode Sage selama mungkin? Inilah beberapa teori mengenai nasib kekuatan Sage Mitsuki ke depannya. 1. Karena Mitsuki masih kecil. Jika kita tahu bahwa Mitsuki nyatanya masih anak-anak, mungkin tubuh kecilnya itu tidak sanggup menahan kekuatan besar dari mode Sage. Tubuh kecil yang baru keluar dari mesin Orochimaru mungkin masih rapuh dan tidak kuat menahan kekuatan besar itu. Namun kita tidak tahu saat Mitsuki remaja nanti. Seiring pengalaman dan tubuhnya yang semakin besar, mungkin kekuatan tubuhnya juga semakin kuat. Jika faktor ini berpengaruh, tentunya Mitsuki remaja akan bisa menggunakan kekuatan Sage mode dengan bebas. 2. Penyempurnaan Orochimaru. Tentu saja Orochimaru selama ini melakukan banyak penelitian di markasnya. Bukan tidak mungkin dia selalu mencari cara untuk menemukan solusi dari tubuh Mitsuki. Seorang ibu sekaligus ayah, ini akan mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk anaknya. Bisa mungkin saat ini Orochimaru sedang meneliti dan suatu saat menemukan solusinya. Entah saat Mitsuki kecil atau sudah remaja nantinya. Bisa jadi Mitsuki dipanggil ke markas untuk melakukan operasi besar-besaran. Tentu hal ini bisa masuk akal terjadi. 3. Belajar Sage mode. Ingatkah kalian bahwa kekuatan Mitsuki diperoleh secara instan? Dia dengan insting mampu mengeluarkan kekuatannya sendiri. Ini membuat Orochimaru sangat senang atas ciptaannya itu. Namun tentu hal ini diperoleh secara instan akan mempunyai kelemahan. Mungkin saja suatu saat Mitsuki akan datang ke Gua Ryuji. Jika benar, dia akan mempelajari apa itu Sage mode dan mempelajarinya mulai dasar. Jika benar, mungkin saja Mitsuki menemukan sesuatu kunci yang dapat membantu menyempurnakan Sage mode miliknya. 4. Peran dari Amado. Poin ini tentu yang paling banyak memperoleh suara. Amado adalah ilmuwan yang sangat jenius sekali. Dia berhasil menciptakan manusia cloning dan cyborg, bahkan dengan kemampuan yang sangat kuat. Jika kita ingat, Kashin Koji merupakan manusia cloning buatan Amado. Kashin Koji diketahui cloning dari Jiraiya, dan nyatanya Kashin Koji mampu melebihi kemampuan Jiraiya. Kenapa dibilang begitu? Karena Kashin Koji bisa melakukan mode Sage sempurna dibanding Jiraiya yang belum bisa menguasai Sage mode sempurna.
Namun Kashin Koji menunjukkan bahwa dia melebihi Jiraiya. Lalu semua itu tak lepas dari campur tangan Amado. Mungkin saja Amado tahu mengenai cara untuk mengatasi kelemahan tubuh Mitsuki. Kemungkinan jika benar, Amado akan memeriksa tubuh Mitsuki dan mengatasi kelemahan tubuh cloning tersebut. Jika benar, tentu Mitsuki akan bisa menggunakan Sage mode sesuka hati nantinya, seperti yang dilakukan oleh Kashin Koji. 5. Modifikasi oleh Amado. Berbeda dari poin sebelumnya, jika sebelumnya kami berteori Amado mengatasi kelemahan Mitsuki lebih ke biologis. Namun di poin keempat ini, bisa jadi Amado memodifikasi Mitsuki dengan senjata Sage Ninja. Merekonstruksi tubuh Mitsuki besar-besaran, layaknya apa yang terjadi pada tubuh Kawaki. Dengan perpaduan tubuh tersebut, mungkin saja tubuh Mitsuki akan lebih kuat nantinya, dan dia nantinya mampu mengeluarkan potensi yang besar pada kekuatannya, bahkan mungkin mengeluarkan wujud baru dari Sage mode. Kalian jangan percaya dulu, karena belum tentu kebenarannya. Konten ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Terima kasih sudah menonton. Saksikan berita dan teori selanjutnya hanya di channel Awan Kai News.